Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kisah sebelumnya, sampai pada Jaudar yang dipukuli hingga babak belur oleh makhluk-makhluk yang menyeramkan. Tubuh Jaudar diseret ke gerbang pertama dan dilemparkan begitu saja ke tepi sungai, dan perlahan-lahan gerbang emas yang dimasuki oleh Jaudar kembali menutup dan air sungai pun kembali mengalir seperti sedia kala. Bukan main terkejutnya Abdus Samad ketika melihat peristiwa itu. Ia segera menghampiri Jaudar yang tergolek tak berdaya dan mulai merapalkan mantra untuk menyadarkan Jaudar. Tak berapa lama kemudian Jaudar pun siuman. "Hei, apa yang telah kau lakukan anak muda?" tanya Abdus Samad. "Sebenarnya aku sudah berhasil melalui 6 pintu dari 7 pintu yang ada di dalam tempat itu. Tetapi ketika aku bertemu dengan perempuan yang menyerupai ibuku, aku benar-benar tak sanggup melakukan apa yang kau perintahkan kepadaku. Aku tak berdaya untuk memaksa perempuan itu bertelanjang bulat di hadapanku. Akhirnya ketika aku menyatakan padanya bahwa aku mengurungkan niatku untuk memaksanya melepaskan semua pakaian yang dikenakannya, tiba-tiba muncullah puluhan makhluk yang menyeramkan. Mereka langsung menyerangku, memukulku hingga aku hampir mati," jawab Jaudar. "Bukankah sejak sebelumnya sudah kukatakan padamu untuk tidak melanggar perintahku?" ujar Abdus Samad setengah kesal. "Disebabkan perbuatanmu ini, maka kita terpaksa menunggu 1 tahun lagi untuk bisa masuk ke dalam tempatnya Sarmandal." Abdus Samad pun mengajak Jaudar untuk kembali ke kediamannya, dan selama setahun Jaudar tinggal bersama Abdus Samad. Singkat cerita, waktu setahun pun berlalu. Hari yang ditunggu-tunggu Abdus Samad dan Jaudar telah tiba. Abdus Samad mengajak Jaudar untuk mendatangi sungai yang menjadi tempat bersemayam penyihir Sarmandal dan benda-benda peninggalannya. Persis seperti yang dilakukan setahun sebelumnya. Ketika kedua orang itu tiba di tempat yang mereka tuju, Abdus Samad mengeluarkan sebuah tongkat dan beberapa lempengan yang terbuat dari batu akik merah. Saudagar yang amat menguasai ilmu sihir itu juga mengeluarkan beberapa bongkah dupa. "Kuharap kau tidak mengulangi kesalahanmu seperti yang dulu kau lakukan," pesan Abdus Samad. "Tentu tidak, Tuan," sahut Jaudar meyakinkan. "Baguslah kalau begitu," ujar Abdus Samad. "Sebab jika kali ini kau gagal memaksa jin yang menyamar sebagai ibumu untuk meninggalkan semua pakaiannya yang dikenakannya, maka ia tak akan membiarkanmu keluar hidup-hidup seperti yang sudah dia lakukan." "Aku siap dibakar jika aku mengulangi kesalahanku lagi," timpal Jaudar. Abdul Samad kemudian mencungkil bongkahan dupa yang ia bawa dan membakarnya. Tak lama kemudian air sungai pun mulai surut dan muncullah pintu gerbang emas yang menjadi jalan masuk ke tempat jenazah Sarmandal. Jaudar segera berjalan mendekati pintu itu dan mengetuknya dengan cara seperti yang diajarkan oleh Abdus Samad. Perlahan-lahan pintu gerbang itu terbuka dan Jaudar pun masuk ke dalamnya. Akhirnya Jaudar berhasil tiba di pintu ketujuh. Di pintu tersebut, ia kembali dihadang oleh perempuan yang menyerupai ibunya. "Selamat datang anakku," sapa perempuan itu ramah. "Hai laknat, hardik Jaudar, bagaimana mungkin kau mengatakan bahwa kau itu ibuku? Sekarang juga aku perintahkan kau untuk melepaskan seluruh pakaian yang kau kenakan." "Bagaimana mungkin kau tega melakukan itu terhadap ibumu?" kata perempuan itu. "Diam," hardik Jaudar lagi. "Jika kau tidak segera melaksanakan perintahku, maka aku tak akan segan-segan lagi akan memenggal kepalamu." Sambil melepaskan pakaiannya satu persatu, jin betina itu berpura-pura menangis. Berkali-kali ia membujuk kepada Jaudar untuk mengurungkan niatnya, tetapi rupanya Jaudar benar-benar tidak sudi terperosok ke dalam lubang yang sama untuk kedua kalinya. Dengan tangan menggenggam pedang, pemuda itu terus memaksa perempuan jadi-jadian yang berdiri di hadapannya itu untuk melepaskan pakaiannya. Setelah jin betina itu menanggalkan semua pakaian yang dikenakannya, tiba-tiba tubuhnya berubah menjadi debu yang langsung lenyap diterpa angin. Jaudar lantas melangkahkan kakinya menuju ruangan kecil yang terletak tak jauh di depannya. Disitulah tempat persemayaman Sarmandal si tukang sihir. Di dalam ruangan tersebut, Jaudar melihat jenazah Sarmandal terbaring di atas ranjang yang terbuat dari emas. Tanpa menunda-nunda lagi, ia mengambil keempat benda bertuah yang menjadi harta peninggalan Sarmandal yang melegenda itu. Setelah selesai, pemuda itu segera pergi meninggalkan tempat itu. Di sepanjang langkahnya menyusuri pintu demi pintu menuju gerbang utama, Jaudar diiringi oleh suara-suara yang tanpa ada wujudnya. "Perbuatanmu itu sungguh hina, wahai Jaudar," seru suara-suara itu. Jaudar sama sekali tak menghiraukannya. Ia terus berlari menuju pintu pertama untuk segera menemui Abdus Samad yang telah menunggu di tepi sungai. Jaudar kemudian menyerahkan keempat benda peninggalan Sarmandal itu kepadanya. Setelah itu, keduanya pun meninggalkan tempat itu dan kembali menuju ke kota Fas wa Miknas.
Singkat cerita, Abdus Samad dan Jaudar akhirnya tiba di kediaman saudagar yang kaya raya itu. Abdus Samad mengambil keranjang ajaib miliknya. Kemudian dari keranjang itu ia menghidangkan berbagai macam makanan untuk menjamu Jaudar. Wahai Jaudar, sudah lebih dari setahun kau meninggalkan keluargamu untuk menemaniku, dan kini semua yang kuinginkan telah tercapai berkat jerih payahmu. Oleh sebab itu, kuharap kau bersedia mengatakan sesuatu yang kau inginkan dariku sebagai balas jasaku padamu. Rezeki memang berasal dari Allah, namun manusia dapat menjadi jalan untuk mengantarkan rezeki itu kepada manusia lainnya. Kau tak perlu malu menyampaikan permintaanmu, karena kau memang layak untuk mendapatkan imbalan dariku, ucap Abdus Samad sambil menyantap makanan. Jaudar berpikir sejenak. Tuan Abdus Samad yang mulia, sebenarnya yang sangat kuinginkan saat ini adalah keranjang ajaib yang Tuan miliki itu, sahut Jaudar. Abdus Samad segera mengambil keranjang ajaib miliknya dan menyerahkannya kepada Jaudar. Ya udah, ambil aja keranjang ajaib ini. Sungguh, jika kau masih memiliki keinginan yang lebih besar daripada sekedar keranjang ini, maka aku akan mengabulkannya. Keranjang ini sungguh tidak memiliki faedah apa-apa bagiku, selain bahwa ia dapat mendatangkan makanan dan minuman yang aku inginkan, ujar Abdus Samad. Jaudar terdiam mendengar ucapan Abdus Samad. Pemuda itu benar-benar tidak tahu harus minta apa lagi setelah ia memiliki keranjang ajaib yang benar-benar menakjubkan baginya. Setelah lama menunggu, akhirnya Abdus Samad mengajukan sebuah saran. Bagaimana jika aku menghadiahkan sebuah keranjang lagi untukmu? Jaudar langsung menganggukkan kepalanya, meskipun sebenarnya ia belum tahu keranjang seperti apa yang akan diberikan oleh Abdus Samad. Abdus Samad lalu menyerahkan sebuah keranjang kepada Jaudar yang bentuknya serupa dengan keranjang pertama. Wahai Jaudar, jika keranjang yang tadi kuberikan memiliki kegunaan sebagai sumber makanan dan minuman yang tak akan ada habisnya, sedangkan keranjang yang kedua ini juga memiliki keajaiban yang tidak kalah pentingnya, ucap Abdus Samad. Apakah kegunaan keranjang ini, Tuan? Tanya Jaudar. Jika kau nanti telah tiba di Mesir dan kau ingin menjadi seorang pedagang, maka kau tak perlu repot-repot mencari modal. Yang perlu kau lakukan hanya memasukkan tanganmu ke dalam keranjang ini sambil mengucapkan, wahai khadam penunggu keranjang ini, demi kebenaran Al-Asma Al-Azam, kuperintahkan kau untuk memberiku barang. Di ujung kalimat itu kau tinggal menyebutkan barang apa yang kau inginkan, maka kau pasti akan mendapatkan barang tersebut. Jadi kau tidak perlu khawatir lagi akan kekurangan barang untuk kau jadikan modal berdagang ataupun sumber penghidupanmu, sebab keranjang ajaib ini sanggup menyediakan 1000 barang dalam setiap harinya. Jelas Abdus Samad panjang lebar. Kedua bola mata Jauhar terbelalak ketika mendengar penjelasan Abdus Samad. Sementara saudagar kaya raya itu memanggil beberapa orang budaknya untuk menyiapkan kendaraan dan berbagai macam perbekalan yang dibutuhkan oleh Jaudar untuk pulang ke negerinya. Setelah semuanya lengkap, Abdus Samad pun melepas kepergian Jaudar. Baik-baiklah kau di jalan dan jangan kau bocorkan rahasia tentang kedua keranjang itu kepada orang lain. Budak dan bakalku ini akan menemani perjalananmu hingga sampai di kota Mesir. Setelah itu terserah padamu apa yang ingin kau lakukan pada keduanya, pesan Abdus Samad. Terima kasih Tuan, sahut Jaudar. Semoga Allah melipat gandakan anugerahnya atas segala budi baik yang Tuan lakukan untukku. Setelah berkata demikian, Jaudar pun pulang menuju Mesir dengan mengendarai bagal yang diterimanya dari Abdus Samad. Jaudar terus berjalan bersama si budak. Berhari-hari dua orang lelaki itu mengarungi padang pasir hingga akhirnya mereka tiba di Mesir. Setibanya di Mesir, Jaudar terkejut mendapati ibunya sedang duduk di tepi jalan sambil meminta-minta kepada orang-orang yang lalu lalang. Sang ibu juga tampak begitu pucat. Jaudar tak kuasa menahan kesedihannya. Segera ia turun dari bagalnya dan menghampiri ibunya. Wahai ibu, apa yang sebenarnya telah terjadi? Mengapa ibu menjadi pengemis seperti ini? Tanya Jaudar dengan perasaan kaget yang luar biasa. Aku kelaparan nak, sahut sang ibu dengan suara yang nyaris tak terdengar. Bagaimana mungkin ibu bisa kelaparan? Bukankah dulu sebelum pergi aku telah 2 kali memberi ibu uang 100 dinar? Pada hari keberangkatanku aku pun memberi ibu uang 1000 dinar. Uang sebanyak itu lebih dari cukup untuk membiayai hidup ibu bersama kakak-kakakku Salim dan Salman, cetus Jaudar. Wahai anakku, semua uang yang kau berikan padaku dirampas oleh kedua kakakmu. Ternyata mereka masih tetap jahat. Setelah engkau meninggalkanku, kedua kakakmu merampas semua uang yang kau berikan kepadaku. Kemudian mereka mengusirku dari rumah, jawab sang ibu. Mereka bilang kami hendak membeli sesuatu. Akhirnya aku mengemis di jalanan karena kelaparan, sahut sang ibu. Mendengar pengaduan sang ibu, amarah Jaudar menggelegak.
Ingin rasanya ia mencari Salim dan Salman yang telah sampai hati memperlakukan ibu kandung mereka sendiri dengan perlakuan yang amat buruk. Tetapi kekhawatirannya terhadap kesehatan ibunya jauh lebih besar dibandingkan apapun. Lantas ia segera mengeluarkan beberapa butir permata dan barang-barang dari dalam keranjang ajaib miliknya. Mulai saat ini, kuharap ibu tidak lagi mempercayai kedua kakak durhaka itu. Adapun mengenai biaya hidup kita, ibu tak perlu khawatir, sebab aku kini telah menjadi seorang saudagar yang kaya raya, ujar Jaudar. Wahai Jaudar, sahut sang ibu, sungguh engkau adalah anakku yang paling beruntung. Kudoakan engkau semoga Allah meridhoi serta melimpahkan karunia-Nya untukmu. Tetapi bagaimana jika kau simpan dulu barang-barang, sebab yang ibu butuhkan sekarang sepotong roti untuk mengganjal perut ibu yang sudah kosong sejak kemarin. Wahai ibu, mintalah padaku makanan apapun yang ibu inginkan. Aku pasti segera membawakan permintaan ibu sekarang juga, tanpa harus membeli ataupun memasak terlebih dahulu, sahut Jaudar tersenyum lebar. Bagaimana mungkin kau bisa melakukan hal itu? Tanya sang ibu. Padahal aku tidak melihat kau membawa makanan apapun. Tenanglah bu, timpal Jaudar. Di dalam keranjangku ini tersedia berbagai macam makanan yang dapat ibu pilih sekehendak hati ibu. Wahai anakku, makanan apapun yang kau sajikan pasti akan aku makan, ujar sang ibu. Yang ibu katakan itu memang benar, ujar Jaudar. Di saat kelaparan mencekik batang leher kita, makanan apapun tentu akan terasa enak dan lezat. Tetapi kini aku benar-benar dapat memberikan makanan yang paling ibu sukai. Sekali lagi kutanyakan pada ibu, makanan apa yang paling ibu inginkan sekarang? Bagaimana jika sepotong roti keju? Kata sang ibu meminta pendapat anaknya. Jaudar tergelak terbahak-bahak karena merasa permintaan ibunya cukup sederhana. Ia tiba-tiba teringat saat pertama kali menerima tawaran serupa dari Abdus Samad. Makanan seperti itu tidak pantas untuk ibu. Mintalah makanan lain yang lebih lezat, ucap Jaudar yang belum menyelesaikan rasa gelinya. Makanan apa sebenarnya yang lebih pantas untuk ibumu ini? Kata sang ibu balik bertanya. Wahai ibu, ujar Jaudar, makanan yang pantas untuk ibu saat ini bukan roti, tapi daging asap, ayam panggang, nasi bumbu pedas, daging ayam panggang atau daging yang dimasak dengan madu, gula, anggur, dan kapulaga. Bukannya merasa senang mendengar tawaran yang diajukan oleh putranya, sang ibu mengira justru merasa ucapan Jaudar hanya olok-olok saja. Apa kau sudah gila anakku, hardinya. Mengapa ibu bilang aku gila? Tanya Jaudar heran. Mengapa aku tidak menyangka kau gila ini? Sedangkan kau dari tadi menyebutkan nama-nama makanan yang mewah yang tidak sanggup untuk kita beli, sahut sang ibu. Lalu siapa yang mampu untuk memasaknya? Tambah sang ibu. Demi Allah, sekarang juga aku sanggup menghidangkan semua makanan yang aku sebutkan tadi ibu, ujar Jaudar. Bagaimana mungkin kau bisa melakukannya? Padahal aku tak melihat kau membawa apa-apa selain 2 keranjang butut itu, sahut sang ibu. Keranjang ini bukan sembarang keranjang bu, ucap Jaudar seraya mengeluarkan salah satu keranjang ajaibnya. Di hadapan ibunya Jaudar mengeluarkan sepiring daging panggang dari dalam keranjangnya. Dan sebelum sang ibu sempat menyampaikan rasa takjubnya, Jaudar kembali mengeluarkan beberapa jenis makanan, sehingga semua jenis makanan yang ia sebutkan di hadapan sang ibu telah tersaji lengkap. Sang ibu akhirnya tak sanggup menahan keheranannya. Hei, apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang kau lakukan ini? Bagaimana mungkin keranjang sekecil ini bisa memuat semua makanan itu? Tanya sang ibu setengah berteriak. Jaudar tertawa mendengar pertanyaan yang dilontarkan ibunya. Wahai ibu, keranjang ini adalah hadiah yang diberikan oleh si saudagar Maroko yang telah mengajakku pergi. Hebatnya, keranjang yang dihuni oleh seekor kadam ini mampu menyediakan makanan apapun yang kita inginkan. Jika kita menginginkan sesuatu, kita tinggal memasukkan tangan kita ke dalam keranjang ini sambil menyebutkan makanan yang kita inginkan. Maka jin di dalamnya akan menyediakan makanan tersebut saat itu juga, jelas Jaudar panjang lebar. Apakah ibu boleh menggunakan keranjang ajaibmu ini anakku? Tanya sang ibu. Tentu, jawab Jaudar. Masukkanlah tangan ibu ke dalam keranjang dan sebutkan nama makanan yang ibu inginkan. Sang ibu kemudian memasukkan tangannya ke dalam keranjang. Tak lama kemudian ia mengeluarkan sepotong daging iga panggang yang tersaji di atas sebuah piring emas. Merasa usahanya berhasil, sang ibu kembali memasukkan tangannya dan keluarlah sepotong roti dari dalam keranjang ajaib itu. Demikian seterusnya. Berkali-kali ibunda Jaudar memasukkan tangannya ke dalam keranjang ajaib untuk mengambil berbagai macam makanan yang disukainya. Wahai ibu, jika nanti makanan ini ada yang tersisa, ku minta ibu memindahkannya ke piring lain, karena semua piring emas yang berasal dari dalam keranjang ajaib ini harus dikembalikan dalam keadaan kosong. Aku juga meminta kepada ibu
untuk bisa menjaga rahasia tentang keranjang ajaib ini dari siapapun, tak terkecuali Salim dan Salman. Meskipun aku tentu memperbolehkan ibu untuk memberi makanan yang berasal dari keranjang ini kepada kedua saudaraku yang licik itu, ucap Jaudar sambil tersenyum. Sang ibu hanya menganggukkan kepalanya, kemudian ia menyimpan keranjang ajaib milik Jaudar di tempat yang aman. Dan sejak saat itu, setiap kali Salim dan Salman datang ke rumahnya untuk meminta makan, sang ibu selalu menyediakan berbagai macam makanan untuk mereka. Sampai pada suatu hari, Salim dan Salman mulai mencium adanya sesuatu yang tidak wajar di rumah ibu mereka. Hal itu berawal dari berita yang mereka dengar dari tetangga, bahwa ketika Jaudar pulang beberapa hari yang lalu, ia ditemani seorang budak yang kemudian langsung pergi dengan membawa bagal. Salim dan Salma juga menaruh curiga kepada ibu dan adik mereka, disebabkan setiap kali mereka meminta makanan apapun, seketika itu juga sang ibu dapat langsung menghidangkan makanan itu. Lebih-lebih mereka melihat Jaudar yang biasanya harus bersusah payah mencari ikan, kini justru sibuk membagi-bagikan makanan kepada fakir miskin tanpa pernah kehabisan bahan makanan. Padahal mereka tak melihat sang adik sibuk mencari semua yang ia bagi-bagikan itu. Hingga pada suatu hari ketika selesai makan siang, Jaudar berkata kepada ibunya, "Tolong ambilkan piring-piring dari keranjang Bu." Dan ketika sore hari, Jaudar masuk ke dalam kamar dan mengeluarkan 40 hidangan lezat yang bahan bakunya sulit ditemukan di Mesir. Salim dan Salman membelalakkan mata mereka, apalagi seketika melihat 40 piring penuh berisi makanan telah berjajar rapi di atas meja makan. "Makanlah kalian berdua sepuasnya. Jika makanan ini nanti bersisa, berikanlah sisanya kepada fakir miskin dan para tetangga," ucap Jaudar ketika menjelang perjamuan. Demikianlah selama 10 hari berturut-turut Jaudar menjamu kedua kakaknya yang jahat itu 3 kali sehari. Rupanya ketulusan hatinya selalu saja menyisakan ruang baginya untuk dapat memaafkan kedua kakaknya itu. Meskipun Salim dan Salman telah berkali-kali berbuat jahat kepadanya dan kepada ibunya. "Bagaimana sebenarnya si Jaudar bisa melakukan semua ini?" tanya Salim kepada Salman pada hari ke-11. "Saban hari dia menjamu kita 3 kali sehari dengan hidangan yang hanya bisa kita temukan di istana para raja. Dan hebatnya lagi, adik kita selalu membagikan makanan yang kita sisakan kepada fakir miskin. Bagaimana bisa dia melakukan itu semua? Padahal kita tidak pernah melihatnya berbelanja ataupun memasak makanan-makanan itu. Bahkan aku tahu persis bahwa di dalam rumahnya tidak ada juru masak atau dapur sekalipun." "Entahlah Kak," sahut Salman. "Mungkin ada baiknya jika kita menanyakan masalah itu kepada seorang yang pasti mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi." "Emangnya siapa orang itu?" tanya Salim. "Orang itu tak lain adalah ibu kita sendiri," jawab Salman. Maka pada suatu kesempatan ketika Jaudar sedang tidak ada di rumah, kedua orang pendengki itu menemui ibu mereka untuk meminta makan. Tanpa perasaan curiga, sang ibu menyediakan makanan untuk kedua orang putranya itu. Ia mengambil berbagai macam makanan yang masih hangat dari dalam keranjang ajaib milik anak bungsunya. "Wahai ibu, apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang ibu lakukan sehingga ibu bisa menghidangkan makanan hangat ini? Padahal kami sama sekali tak melihat ibu memasak atau bahkan sekedar menyalakan tungku," tanya Salim. "Aku mengambilnya dari keranjang ajaib," jawab sang ibu. "Keranjang seperti apa yang ibu maksud?" tanya Salim. "Baiklah, aku akan memberitahu kalian berdua tentang keranjang itu. Tetapi aku minta kalian merahasiakan hal ini dari siapapun," jawab sang ibu dengan suara setengah berbisik. "Tentu ibu, kami akan menjaga rahasia ini baik-baik," ujar Salim. Sang ibu pun menunjukkan keranjang ajaib milik Jaudar dan mengajarkan cara penggunaannya. Dan pada saat itu juga di dalam hati Salim dan Salman mulai timbul keinginan untuk memiliki keranjang ajaib itu. Ketika Salman asik mencoba kegunaan keranjang ajaib tersebut, diam-diam Salim berbisik ke telinga adiknya itu, "Hei adikku, sampai kapan kita mengemis terus kepada Jaudar? Apa kau punya ide? Apa yang bisa kita lakukan agar kita bisa miliki keranjang itu?" Bagaimana jika Jaudar kita jebak, kemudian kita jual ke Raja Laut Suwais?" kata Salman menawarkan. "Bagaimana cara kita menjebaknya?" tanya Salim. "Caranya mudah," ujar Salman meyakinkan. "Kita tinggal pergi menghadap penguasa itu untuk meyakinkannya bahwa Jaudar adalah seorang penjahat yang patut dijual." Maka pada saat itu juga Salim dan Salman meninggalkan rumah Jaudar dan mendatangi kediaman si Raja Laut Suwais. Setibanya di hadapan sang penguasa, keduanya memberi penghormatan. "Wahai Tuan, sesungguhnya kami datang ke sini untuk menyampaikan sebuah berita yang baik," lapor Salim.
"Seperti apakah gerangan berita baik yang kau bawa itu?" tanya si penguasa laut. "Begini Tuan," ujar Salim, "kami berdua adalah 2 orang kakak beradik. Kami memiliki seorang adik lagi yang amat suka berbuat jahat. Beberapa waktu yang lalu ayah kami meninggal dunia dan mewariskan sejumlah harta untuk kami bertiga. Tetapi dia menghabiskan semua hartanya untuk berfoya-foya. Dan ketika hartanya sudah habis, anak durhaka itu mengajukan gugatan terhadap kami berdua untuk mengambil harta warisan yang menjadi bagian kami, hingga akhirnya kami jatuh miskin disebabkan pertikaian yang tak berkesudahan. Oleh sebab itu, maksud kedatangan kami ke sini adalah untuk menjual adik kami itu." "Baiklah," sahut Raja Suwais, "jika memang demikian, ya sudah, segeralah bawa adik kalian ke sini agar bisa langsung kupekerjakan di tengah laut." "Maaf Tuan, kami tidak bisa memenuhi permintaan Tuan, sebab adik kami tak akan mungkin mau dirinya dijual begitu saja. Oleh karena itu kami minta Tuan untuk datang ke rumah kami bersama 2 orang pengawal yang terbaik yang Tuan miliki. Nanti malam ketika adik kami sedang tidur, barulah kita bersama-sama menyergap anak kurang ajar itu. Sesudah itu kami persilakan Tuan memperlakukan anak jada itu sekehendak hati Tuan," kata Salim panjang lebar. "Baiklah," ujar sang penguasa, "tetapi dengan harga berapakah adik kalian ini akan kalian jual?" "Ya, cukup 400 dinar saja Tuan. Selepas isya nanti kami nunggu kedatangan Tuan di pinggir kota," jawab Salim. Pada malam harinya, Salim dan Salman menunggu kedatangan Raja Laut Suwais dan kedua pengawalnya di salah satu sudut kota. Tepat setelah isya mereka datang, maka mereka berangkat ke kediaman Jaudar. Setibanya di tempat yang mereka tuju, kelima orang itu disambut dengan baik oleh Jaudar. Tanpa menaruh curiga sedikit pun, pemuda itu menjamu kelima orang tamunya dengan berbagai macam makanan yang ia ambil dari keranjang ajaib. Tak kurang dari 40 macam makanan tersaji di meja makan. Raja Laut Suwais mengira bahwa semua jamuan itu adalah hasil dari kebaikan Salim dan Salman. Maka semakin larut, Salim dan Salman memohon izin kepada Jaudar untuk bersedia menyediakan tempat menginap bagi mereka dan ketiga orang tamunya. Jaudar menyetujui permintaan itu tanpa mengetahui sedikit pun bahwa dirinya sudah hampir masuk ke dalam perangkap. Tepat pada sepertiga malam ketika Jaudar telah lelap dalam tidurnya, kelima orang tamunya beramai-ramai menyergapnya. Jaudar baru sadar ketika 2 orang pengawal sang penguasa laut itu mengikat tubuhnya serta menyumpal mulutnya. Di bawah gelap malam yang gulita, Raja Laut Suwais lantas membawa Jaudar keluar rumah. Bagaimana nasib Jaudar setelah dijual kepada Raja Laut Suwais? Apakah dia berhasil selamat? Simak kisah selanjutnya hanya di Kisah 1001 Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.